Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Jadi video kali ini saya rakit PC ya, ini udah ada jadi PC-nya di sini. Dan si PC ini ya, kebutuhannya tuh untuk dipakai seluruh anggota keluarga. Katanya seperti itu. Dipakai untuk bapaknya, mamanya, anaknya, adiknya, kakaknya. Jadi si komponen ini pengen yang benar-benar stabil karena digunakannya kebanyakan orang awam katanya di rumahnya, jadi pengen pijit pakai gitu kan, udah matiin. Sesimpel itu ya. Jadi di sini saya harus pastiin dulu komponen-komponen yang dipakai harus berkualitas ya. Itu yang pertama. Terus yang keduanya pengen juga untuk upgradable ke depannya masih support, masih jauh lah. Ya gampang lah, kita tinggal pakai komponen yang generasi baru gitu ya. Jadi untuk upgrade ke depannya tentunya masih bisa. Tapi harus diperhatikan juga ya, karena siapa tahu generasi baru tapi mobonya terus prosesornya nggak bisa di upgrade ke depan, kan nantinya salah pemilihan komponen bahaya juga gitu ya. Oke, kita langsung saja kenalan komponennya apa aja. Yang pertama, prosesornya di sini saya menggunakan Intel generasi ke-13 13400F. Dia tuh punya 6 performa cores, 4 e-cores, dan 16 thread ya, up to 4,6 GHz. Dia udah support PCIe 4 dan 5.0. Jadi untuk upgrade ke depan nanti ya, ganti GPU ini masih bisa. Terus soketnya ini LGA 1700 tentunya ya. Dan dirilis tahun 2023. Jadi masih tahun ini di kuartal pertama ya. Jadi masih baru banget. Terus untuk motherboardnya. Nah, ini faktor yang sangat penting juga ya. Di sini saya menggunakan SteelLegend B760M Wi-Fi. Jadi udah ada Wi-Fi-nya. Karena kalau misalkan nanti si PC ini dipasang di kamar anaknya, dipasang di ruang keluarga, di ruang TV gitu, nggak usah cabut pasang kabel RJ45. Udah ada Wi-Fi-nya. Yang penting ada internet di rumahnya ya, menggunakan Wi-Fi, udah bisa mendapatkan internetnya. Soketnya tentunya sudah menggunakan LGA 1700 dan disinyalir Intel generasi 14 yang akan datang masih menggunakan soket yang sama. Jadi mobonya ini kalau misalkan nanti mau upgrade prosesornya ke Intel Gen 14 misalkan, ini masih support ya. Terus ada 3 kali Hyper M.2 ya, generasi keempat untuk si NVMe-nya, untuk mendukung si PC ini jauh lebih cepat ya. Nanti storage-nya harus pakai Gen 4 juga. Terus untuk desain PRM-nya di sini menggunakan 12+1+1 di Armos 4 V-Core. Misalkan nanti upgrade ke Core i7 ya, generasi K, pengen overclock sedikit, tentunya si VRM dan mobonya ini masih tetap mumpuni ya. Terus apalagi untuk slot PCI Express-nya juga di sini sudah support 5.0 sama dengan si prosesornya. Lanjut untuk memori RAM-nya, di sini saya menggunakan Acer Venter 2x16 GB 5600 MHz. Udah support Intel XMI 3.0 atau AMD Expo. Tinggal aktifkan aja di BIOS ya, tinggal aktifkan, enablekan, dia udah berjalan maksimal. Kalau misalnya kalian kurang juga pengen overclock, bisa juga karena dia udah dilengkapi dengan heatsink ya. Jadi kalau misalkan di overclock ada heatsinknya, lumayan bisa membantu mendinginkan si IC DRAM-nya ketika dia berjalan lebih tinggi ya. Untuk pengujiannya saya udah tes memori AIDA benchmark ya. Kalian bisa lihat di layar, speednya lumayan cukup kenceng dan stabil. Lanjut untuk storage. Nah, ini storage penting juga ya. Di sini saya menggunakan 1 TB dari Acer AS2280Q4U. Ketika saya tes Crystal Disk Mark ya, mendapatkan speednya hampir mendekati klaimnya, yakni 7000 MB/s. Dan tentunya dia tuh dilengkapi dengan heatsink. Wah, Acer punya NVMe yang ada heatsinknya ya. Lumayan juga ternyata ketika pengujian ya, beberapa pengujian benchmark maksimum hanya di 59 derajat Celcius aja untuk suhu si NVMe ininya. Wah, lumayan dingin juga ya. Ternyata ketika saya lihat di sini menggunakan kontrolernya dari Phison E18, terus ada DRAM cache-nya juga 1024 MB/s dari SK Hynix, dan untuk NAND-nya di sini dari Micron dengan mode TLC. Dengan masa umur TBW-nya 750 TBW. Jadi umurnya masih panjang. Controller yang digunakan E18 ini termasuk controller baru dengan speed yang lumayan kenceng ya di kelasnya. Lanjut untuk GPU-nya, di sini saya menggunakan dari Nvidia aja ya, supaya simple lah ya, update drivernya nggak terlalu banyak isu yang aneh-aneh.
RTX 4060 Ti 8GB 128 bit GDDR6. Untuk PC baru seperti ini lumayan cukup bisa diandalkan lah ya untuk performanya. Udah punya DLSS 3 ya, ini teknologi baru yang dihadirkan dari Nvidia. Terus hanya didukung 1x8 power pin aja. Jadi untuk konsumsi wattnya ini cukup irit ya. Kalau misalkan kalian upgrade dari RTX 3050, RTX 3060 tentunya ke 4060 Ti ini kurang worth it lah. Tapi untuk rakitan PC baru seperti ini oke lah, mantap ya. Lanjut untuk power supply. Nah, di sini power supply ini faktor yang paling penting sekali ya, dan ini harus kalian perhatikan ya. Kalau misalkan mau rakit PC bagus, PC awet, salah satu faktor utama yang diperhatikan ya, harus bagus ya, tentunya si power supply. Di sini saya menggunakan power supply FSP Hydro G Pro 750W 80 plus gold. Ini tuh udah full modular. Jadi si kabelnya bisa dilepas pasang sesuai dengan kebutuhan. Untuk mendukung kabel manajemen bisa lebih rapih lagi. Kalian tahu ya, FSP ini tuh bener-bener serius ya memproduksi power supply-nya. Makanya semua jajaran kelas power supply dari FSP punya kualitas yang cukup bagus. Pertama, dia tuh udah menggunakan kapasitor dari Jepang, terus dengan suhu toleransi up to 105 derajat Celcius ya, itu standarnya. Dan juga di sini ada sertifikasi tambahannya, yakni sudah memenuhi standar IEC IN 62368. Ini pengaman ekstra. Jadi di mana ketika power supply yang sudah punya sertifikasi tersebut bakalan menjamin bahwa komponen-komponen yang dialiri listrik oleh power supply tersebut bakalan aman. Jadi power supply yang punya sertifikasi banyak seperti ini, otomatis ya si komponen-komponennya ini juga kan harus diujikan ke lab sertifikat tersebut. Seperti misalkan 80 plus harus dites benar-benar oleh tim si Clear Result-nya gitu ya, bahwa benar-benar si power supply ini tuh memenuhi standar efisiensi 80 plus, apalagi 80 plus gold. Terus ada sertifikasi yang tadi saya sebutkan juga ya, IEC IN 62368 itu tentunya si power supply ini harus cek juga nih di lab resminya apakah memenuhi standar tersebut atau tidak. Nah, si power supply ini udah memenuhi standar tersebut. Jadi ini bakalan aman banget terhadap komponen-komponen yang dialiri listriknya ya, seperti prosesor, mobo, GPU gitu kan, menggunakan si FSP Hydro G Pro ini. Terus masih ada lagi teknologi off wet ya. Ini tuh anti lembab, di mana si PC ini disimpan lama nggak dipakai gitu ya, atau disimpan di tempat-tempat yang lembab. Biasanya kalau misalkan tidak ada teknologi off wet ini, ketika dinyalakan suka koslet tiba-tiba atau terjadi hal-hal yang aneh lah. Tapi dengan teknologi off wet ini, power supply ini menjaga lah, meskipun dalam kondisi lembab, si PC ini masih tetap bisa berjalan normal. Terus untuk harganya power supply ini memang tidak murah ya, sekitar 1,8 jutaan untuk yang 750 watt ini. Tapi kebetulan di sini saya punya kode promo untuk kalian, misalkan kalau mau beli power supply ini, masukkan kode promo FSPI Sekilas IT. Nanti dapat potongan ya, sehingga harga power supply-nya ini bisa lebih murah, bahkan bisa termurah di Indonesia ya untuk varian yang 750 watt ini. Kalian bisa cek linknya di deskripsi. Kalau misalkan mau beli, jangan lupa pakai kodenya supaya harganya jauh lebih murah, termurah di Indonesia. Terus yang terakhir untuk casingnya. Nah, ini casingnya dari FSP juga, CMT212A. Kalian bisa lihat sendirilah dari tadi udah nampang gini ya, modern, elegan, dan airflow-nya cukup bagus. Di sini ada 3 fan ya untuk intake-nya, exhaust-nya 1 di si belakang. Sebetulnya di atas juga ini bisa dipasangkan fan juga, tapi kebetulan saya nggak pakai karena komponen-komponen di sini nggak terlalu panas lah. Jadi untuk exhaust seperti ini ya, airflow ini udah sangat cukup sekali. Oh ya, untuk si casing ini tuh ternyata murah ya, harganya di bawah 700 ribuan, 685 ribuan ya. Udah dapat fan juga gitu ya, meskipun ya nggak ada RGB-nya ya. Yang penting, nah ini addressable RGB ini bisa diganti-ganti. Oke, semuanya udah. Kita langsung saja tes bagaimana performa si PC ini ya. Kita tes di beberapa pengujian aja sekarang. Let's go. Oke, kita lanjut ke pengujian pertama ya. Ini pengujian gaming dulu, si game Apex Legends ya. Presetnya High Ultra, resolusi 1080p. Penggunaan GPU kalian bisa lihat di atas 90%-an dengan suhu 62 derajat Celcius. Adem kan? Konsumsi watt juga rata-rata 140 watt normal. Ini karena full load si GPU ini 160 watt. Untuk prosesor cukup adem, suhu 52 derajat Celcius aja. Keren ya? Di penggunaan 40%-an. Lumayan cukup terbukti ini casingnya, airflow-nya cukup bagus ya. Untuk FPS kalian bisa lihat di atas 230-an. Wah, libas pokoknya ya.
Game kedua ada PUBG, resolusi sama ya 1080p, presetnya ultra, render scale-nya 100. Penggunaan GPU udah 90%-an, FPS rata-rata ya 200 ke atas lah ya. Tinggal pakai monitor gaming udah dipastikan mulus mainnya gitu ya. Untuk total keseluruhan watt PC-nya kalian bisa lihat di pojok kiri ya. Nah, di sini ya. Ini ya irit lah segitu mah ya dengan performa yang dihasilkan. Game ketiga Cyberpunk 2077, resolusi 1080p. Karena game ini termasuk game modern, jadi udah support DLSS 3 yang bisa diaktifkan kalau pakai RTX 40 series aja dan bisa meningkatkan FPS. Cara aktifkan DLSS 3 atau Prime Generation-nya, kalian masuk ke settingan grafik lalu tinggal aktifkan dan restart PC. Lanjut ke pengujian ya. Benchmark di sini nih. Kalian bisa lihat GPU udah di 95%-an dan prosesor di 50%-an. Mendapatkan FPS 174 FPS ketika dijalankan menggunakan DLSS 3. Dan ketika berjalan di DLSS 2 hanya mendapatkan 95 FPS saja. Tentu di sini DLSS 3 akan membantu di game next gen meningkatkan FPS dan terasa lebih ringan untuk konsumsi listrik GPU dan performa seperti ini. Lanjut game keempat 1080p Horizon Zero Dawn, dilakukan benchmark juga, ini lancar, hampir sama penggunaan GPU dan CPU-nya seperti game-game Cyberpunk tadi ya. Dan di akhir mendapatkan average sangat tinggi yakni 135 FPS. Di sini saya uji juga 3D Max Synthesis ya. Untuk Fire Strike All Score mendapatkan 26.513 poin. Nah, cukup besar juga ya. Time Spy-nya All Score 13.318 poin dan Port Royal ini untuk pengujian ray tracing. Wah, tinggi ya, hampir menyentuh 8.000 poin ya, 7.900-an gitu ya. Dan tambahan lagi, ini menggunakan render Project BMW 27, menggunakan 13.400 F-nya. Si prosesor ini membutuhkan waktu 3 menit 8 detik untuk menyelesaikan render. Sedangkan menggunakan GPU-nya, RTX 4060 Ti, hanya 17 detikan aja. Kenceng kan? Dan juga kalian bisa lihat hasil V-Ray-nya. Ini ada V-Ray benchmark untuk PC-nya, kalian bisa lihat di layar. Nah, gimana menurut kalian setelah tadi melihat ya performanya ya di pengujian game, benchmark sintetis dan lain-lain. Ini PC-nya kalian udah bisa lihat di sini. Ini lagi dimainin Apex Legends ya. Penggunaan GPU terus prosesor di sini udah sangat stabil sekali. Tidak ada gejala apapun atau hal yang aneh-aneh. Drivernya normal, terus penggunaan berat juga nggak ada restart. Pokoknya semuanya aman lah. Kalau misalkan nanti si PC ini dipakai di penggunanya di sana ya. Misalkan dipakai ya tinggal main, kalau udah main tinggal matiin terus buka lagi orang baru yang pakainya gitu ya. Misalkan ngerjain Office-nya, ngetik di Office, di Word gitu ya, terus nonton YouTube, dia bakalan berjalan normal, tidak ada kendala lah. Saya udah tes di sini ya, penggunaan game, penggunaan untuk editing, render, terus browsing, ngetik dan apapun di sini udah saya pastiin PC ini berjalan dengan baik gitu ya, tidak ada ya hal yang aneh-aneh lah ya. Untuk total keseluruhannya di sini 19 jutaan. Ya ini harga yang cukup fantastis juga ya, karena menggunakan komponen-komponen baru semuanya dan tentunya berkualitas. Dan di sini saya percayakan kepada FSP ya, karena rakitan PC saya tahun 2018, 2019 gitu ya, menggunakan produk-produk dari FSP, ternyata sampai saat ini udah berjalan 5 tahun tidak mengalami gejala apapun. Jadi puas lah ya, nanti yang punya PC ini ya mudah-mudahan beberapa tahun ke depan tidak ada masalah. Jadi semua kerjaannya, semua keinginan, kebutuhannya tidak ada gangguan gitu ya. Ya, untuk suhu juga adem ya, kalian bisa lihat tadi. Nah, di sini suhu GPU, suhu prosesor ya, meskipun menggunakan coolernya tadi belum dibahas juga ya. Untuk si coolernya di sini menggunakan Paladin X400 yang harganya 400 ribuan tapi sudah bisa mendinginkan 13400F. Ya, tentunya si basic 13400F ini tidak terlalu panas ya, jadi pakai cooler yang murah-meriah seperti ini udah sangat cukup sekali. Oke, gitu aja teman-teman. Jangan lupa cek nanti di deskripsi kalau misalnya kalian pengen power supply yang berkualitas ya, punya sertifikasi yang jauh lebih lengkap dibandingkan power supply yang lain, bisa pakai kode promo FSPI Sekilas IT untuk bisa mendapatkan potongan harganya. Termurah di Indonesia lah ya. Jadi lumayan lah ya, dapat power supply bagus, harga murah. Oke, gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.